Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Hudri dari SMKN 1 Cariu, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Saya mengajar dari tahun 2004 di SMKN 1 Cariu, mengampu mata pelajaran matematika, yang alhamdulillah pada tahun sekarang di SMK 1 Cariu dipercaya sebagai guru matematika kelas 10, khususnya mengajar matematika kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah tentang dasar matematika siswa kelas 10. Permasalahan yang dihadapi bahwa mengajar siswa kelas 10 ini menjadikan sebuah tantangan, apalagi dengan kurikulum merdeka ini. Satu hal yang dihadapi adalah kemampuan dasar matematika siswa kelas 10 sangat lemah, khususnya dalam pola bilangan, perkalian, pembagian, pecahan, dan lain-lain, yang notabene itu adalah pelajaran yang sudah diajarkan di kelas 4 SD atau waktu SMP-nya. Kemudian akar permasalahan di mana? Setelah saya melaksanakan diagnosis kemampuan anak dan kemampuan peserta didik, ternyata salah satu akar masalah yang dihadapi siswa, kenapa siswa kemampuan dasar matematiknya sangat lemah, adalah di saat mereka sekarang kelas 10, artinya di tahun 2020 itu terjadi COVID-19. Bagaimanapun, setuju atau tidak, COVID-19 itu membawa dampak yang luar biasa terhadap pembelajaran siswa. Siswa belajar daring di rumah full hampir 2,5 tahun. Ini memberikan dampak bahwa siswa yang kurang kreatif, kurang inovatif, apalagi mungkin di sekolahnya tidak melaksanakan daring. Andaikan dilaksanakan daring pun pasti pembelajaran tidak maksimum. Ini berdampak pada kemampuan dasar matematika siswa sangat lemah. Dari mulai perkalian, pembagian, pecahan, bilangan pangkat, sampai dengan angka-angka bilangan variabel, mereka sangat sulit untuk bisa menentukan bagaimana X ditambah X dikali X dibagi X, itu mereka sudah sangat kesulitan. Kemudian alternatif solusi yang saya tawarkan menghadapi permasalahan siswa yang demikian itu, maka di awal semester ganjil tahun 2022-23, tepatnya di akhir bulan Juli sampai dengan awal atau pertengahan Agustus, saya mencoba mengulang kembali tentang pola bilangan. Saya mengajarkan kembali tentang perkalian, saya mengajarkan kembali tentang hitungan pembagian, saya mengajarkan kembali bagaimana operasi bilang pecahan, ditambahkan, dikurangi, dibagi, dikali, dan selanjutnya. Begitupun saya mengajarkan kembali kemampuan mereka tentang mengulangi lagi tentang materi-materi waktu di SMP-nya. Karena bagaimanapun ini adalah dasarnya harus kuat. Matematik itu sebuah keniscayaan. Di matematik itu semua berkaitan dengan perhitungan, ada perkalian, pembagian, pecahan, bilangan pangkat. Kalau mereka tidak menguasai hal-hal seperti itu, maka otomatis mereka juga akan kerepotan untuk mengikuti materi di matematika. Apalagi materi SMK sekarang di kurikulum merdeka itu hampir setara dengan kurikulum untuk SMA, di mana fase E dan fase F-nya pun sama. Selanjutnya, alternatif yang kami tawarkan adalah pola pembelajaran kembali, mendrill kembali anak-anak selama 1 bulan untuk memahirkan kembali, mengingatkan kembali tentang pola-pola bilangan, perkalian, menguatkan kembali dasar-dasar perkaliannya. Dan alhamdulillah di awal bulan September tahun 2022 hasilnya sudah mulai terasa signifikan. Jadi saya di saat mengawali pembelajaran, walaupun memang agak terlambat dalam pembahasan materi, khususnya di bilangan real, bilangan pangkat, bilangan akar, kemudian persamaan
linier dan persamaan pertidaksamaan linier yang 2 variabel dan 3 variabel ditambah dengan barisan dan deret, ternyata anak itu sudah bisa mengikuti. Jadi hasil yang diperoleh dengan cara mendrill kembali dasar-dasar perkaliannya, alhamdulillah kemampuan anak sudah bisa terlihat, bisa mengikuti kembali matematika di SMK. Selanjutnya, sumber rujukan atau solusi masalah yang kami dasari dari mengapa kami mengajarkan kembali dasar pelajaran matematika dasar-dasarnya, itu adalah kembali kepada kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi, untuk berkreasi, memberikan kreativitas kepada anak. Jadi kita tidak terlalu terkejar oleh target materi bahwa kita harus selesai dalam misalnya dalam satu semester kita harus mesti selesai 2-3 TP ataupun ATP. Tetapi di kurikulum merdeka kita guru diberikan keluasan bagaimana pembelajaran itu bermakna, kedua bagaimana pelajaran itu menyenangkan, ketiga bagaimana konsep pembelajaran itu kontekstual, aktual, artinya bisa bermanfaat bagi siswa. Jadi alhamdulillah dengan kurikulum merdeka ini saya bisa berinovasi, berkreasi, apalagi dengan tidak ada tuntutan yang tidak terlalu tajam terhadap materi. Jadi intinya anak-anak walaupun agak sedikit terlambat dalam pemahaman mengikuti pembelajaran matematika, tetapi secara konsep-konsep dasarnya mereka dengan 2,5 tahun di waktu di SMP-nya adalah belajar daring, mungkin ada lupa lagi, sehingga saya mengembalikan ingatan-ingatan mereka tentang dasar-dasar matematika. Alhamdulillah dengan kembali mendrill hampir 1 bulan mengajarkan kembali pola-pola dasar matematika dari pola bilangan, pecahan, bilangan pangkat, bilangan akar, kemudian perkalian pembagian sebagai dasar atau fondasi siswa mengikuti pelajaran matematika. Alhamdulillah siswa sekarang bisa mengikuti semua materi matematika dan kita selaku guru juga akan lebih mempermudah. Mudah-mudahan ini pun akan berlanjut pada di semester kedua dan di kelas 11 dan 12 mereka juga akan lebih bermakna lagi pembelajarannya, sehingga apa yang telah diajarkan tidak lupa dan bisa bermanfaat untuk masa depan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.